Ya, halo, assalamualaikum teman-teman semua ya. Pagi ini saya sekedar sharing pengalaman ya kepada teman-teman semua ya, bertujuan untuk menambah pengetahuan, motivasi untuk kita ya, supaya kita bagaimana kita bisa memiliki bisnis yang besar ke depannya kan begitu. Ya, memang ada satu ungkapan ya, satu pepatah ya yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik gitu loh ya. Nah, pepatah itu benar gitu loh ya, tapi dengan seiring berjalannya waktu ya, teknologi terus berkembang ya, informasi terus berubah terus ya. Eh, jadi untuk sekarang ini ya, lebih 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 baiknya lagi itu bukan pengalaman guru yang terbaik gitu. Khusus di sini sebenarnya pengalaman orang lain itu menjadi guru terbaik gitu ya. Jadi ya, kenapa saya bilang pengalaman orang lain itu bisa menjadikan guru guru yang terbaik kan gitu. Nah, kalau kita masih berpatokan pengalaman adalah guru yang terbaik, artinya berarti kita harus punya pengalaman dulu ya, dari pengalaman itu bisa menjadi satu patokan sebagai rujukan kita supaya kedepannya kita punya bisnis yang besar gitu. Itu bagus gitu loh, itu bagus. Dan sebenarnya ada cara yang lebih bagus lagi gitu loh ya. Kalau kita menunggu pengalaman kita sementara kita baru bergabung di bis ini, sementara kita baru memutuskan join di bis ini, tentu kan butuh proses waktu lagi gitu loh ya kan. Tentu kan kita butuh butuh beradaptasi lagi gitu loh ya kan. Supaya kita bisa lebih mantap ya, materi kita bisa nguasain, dan kita bisa meyakinkan prospek kita, terutama kan mungkin di kalangan-kalangan medis gitu loh ya. Nah, sebenarnya yang lebih bagusnya itu begini gitu loh ya. Eh, Gunakan pengalaman-pengalaman para leader ya, gunakan pengalaman para leader untuk membantu kita ke depannya. Itu yang pertama gitu. Jadi bagi Anda, ketika nanti Anda memprospek teman Anda, kenalan Anda, relasi Anda ya kan. Kalau Anda masih baru bergabung, tentu memang Anda agak sulit untuk menerangkan bisnisnya kan begitu. Tapi nggak masalah gitu loh. Minimal Anda sampaikan aja ke prospek Anda gitu ya. Karena percayalah ya, walaupun Anda masih baru, tetap Anda lebih punya pengalaman ketimbang prospek Anda kan begitu. Jadi ketika nanti Anda berusaha untuk menjelaskan ke teman Anda, dan mungkin intinya begini, ketika Anda menjelaskan ke prospek Anda ya kan, sebisa mungkin buat dia penasaran gitu loh. Nah, ketika penasaran itu muncul ya kan, nah, Anda bisa langsung telepon gitu loh. Telepon leader Anda, atau kalau perlu kita lakukan conference gitu ya, atau video call secara conference gitu ya, ke leader Anda gitu loh. Jadi supaya nanti leader Anda akan membantu Anda meyakinkan prospek Anda gitu loh ya. Nah, sekarang kan serba canggih gitu loh. Beda kalau dulu gitu. Kalau dulu ya, waktu saya masih kuliah dulu ya, menjalankan bisnis ini, ya itu tentunya saya harus minta jadwal leader saya gitu kan. Nah, saya minta jadwal leader saya untuk bisa menjumpai prospek saya kan gitu. Nah, sekarang ini nggak perlu sampai seperti itu gitu loh. Nah, sekarang udah serba canggih kan gitu. Kita bisa adakan video call ya, conference gitu ya, dengan leader leader kita gitu loh. Jadi nanti ketika ada prospek Anda yang ingin bertanya lebih dalam lagi, atau sebelum memutuskan, tentu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda belum bisa jawab karena Anda masih baru. Nah, jangan ragu gitu, jangan ragu Anda telepon leader Anda ya, supaya nanti leader Anda membantu Anda untuk menjelaskan bisnis ini ya, ke prospek Anda gitu loh. Nah, itu kalau untuk bicara bisnisnya kan itu. Tapi kalau bicara produk, misalkan nih Anda sedang memprospek mungkin seorang bidan, atau seorang perawat, atau mungkin seorang perawat yang sudah bergabung, atau seorang bidan yang sudah bergabung ingin meyakinkan dokter ya, entah itu dokter umum kah atau dokter spesialis kah. Nah, nggak apa-apa Anda sampaikan aja gitu loh ya. Yang kebetulan kan Anda sudah ada kedekatan kan dengan dokter tersebut gitu kan. Nah, Anda coba bangun komunikasi dengan dokter tersebut. Nah, Anda berusaha untuk yakinkan ke dokter tersebut bahwasannya bis ini kalau produknya ini kalau misalkan dipegang sama dokter ya kan, ini akan terjadi ledakan omset gitu loh ya, atau mungkin ya gambarkan kasih gambaran keuntungannya gitu, apa keuntungan yang bisa didapatkan kalau seandainya dokter dan bidan atau perawat bergabung di bisnis ini, kasih gambarannya kan begitu. Nah, kalau mereka menanya komposisi produknya, manfaat produknya bagaimana, nggak usah ragu-ragu gitu loh, karena kebetulan di FKC ini kita betul-betul difasilitasin gitu, difasilitasin bagaimana kita bisa dapat informasi lebih lengkap, kita bisa belajar lebih banyak, ya kan? Nah, kita difasilitasin gitu loh. Yang pertama, fasilitas dari FKC.
Nah, kita kan saat ini sudah punya aplikasi yang bisa kita download di Play Store ya, namanya iFKC ya, iFKC ya. Nah, Anda bisa download itu, ya kan, dan di situ nanti Anda bisa banyak belajar tentang produknya, dan juga di situ juga ada kesaksian-kesaksian yang dipaparkan di situ loh. Nah, Anda bisa gunakan itu untuk meyakinkan para medis tadi gitu loh, ya entah itu dokter, perawat ataupun bidan gitu loh. Nah, Anda bisa yakinkan dari situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah di sini kan kita juga ada WhatsApp dari kantor sendiri ya, dari konsultannya FKC gitu loh, ya kan. Nah, jadi ketika nanti ada dokter yang bertanya tentang komposisinya, manfaat dari produk-produknya, sementara Anda masih baru, nggak usah khawatir gitu loh. Anda langsung aja gitu loh. Anda langsung aja komunikasi dengan konsultannya FKC di sini. Kan sudah saya kirim kan nomor WhatsApp-nya konsultan FKC gitu loh, ya kan? Nah, artinya apa? Ya kalau untuk bicara komposisi produk, manfaat produknya, saya yakin ya kan konsultannya FKC tentu lebih punya pengalaman gitu loh. Karena juga di luaran pun seperti itu gitu loh, ya kan? Nah, karena biasanya dokter tuh dia hanya sekedar mendiagnosa, ya dia bisa mendiagnosa penyakitnya pasien gitu. Tapi untuk penanganannya, untuk obatnya tentu kan dia tidak tahu. Dia akan bertanya dengan misalkan kalau orang medrep ya yang menawarkan, dia akan tanya sama medrep itu apa isinya, apa komposisinya kan begitu. Nah, atau juga dia bisa bertanya dengan ahli orang labnya langsung gitu loh ya, atau ahli kesehatannya langsung gitu, karena yang meracik obat-obatan, yang meracik ramuan-ramuan herbal modern gitu kan, itu langsung kan ahli nutrisi gitu loh ya, orang-orang lab biasanya yang lebih tahu gitu kan. Nah, jadi jadi nggak perlu sanksi gitu loh ya. Anda tawarkan dengan dokter, kalau dia nanya komposisi, tentu komposisi itu yang lebih paham, yang lebih memahami bukan si dokter tersebut, melainkan ahli nutrisinya gitu loh ya kan. Jadi ketika nanti ada yang bertanya dokter tersebut gitu kan, Anda langsung aja komunikasi langsung dengan pihak kantor di bagian konsultan produk dan konsultan mengenai penyakit gitu loh. Nah, kenapa banyak di FKC ini banyak para dokter, para medis bergabung di sini? Ya itu tadi, karena kita di sini di backup oleh ahli nutrisi. Karena ahli nutrisi yang lebih paham tentang produknya, ahli nutrisi yang lebih tahu apa manfaat dari komposisi produk tersebut gitu loh ya. Nah, kalau dokter seperti yang saya bilang tadi, dia hanya sekedar mendiagnosa gitu loh. Ya, dia bisa mendiagnosa ya terus mengobatin gitu. Tapi komposisi produk-produk itu dia nggak tahu gitu. Yang tahu tuh ahli nutrisinya gitu ya, baik di bisnis ini pun ataupun di luaran sana gitu. Kalau dia bertanya, misalkan dia mau masang satu obat, dia akan tanya tuh komposisinya bagaimana, karena dia nggak tahu komposisinya apa-apa aja, manfaatnya apa-apa aja kan gitu. Nah, tentu dia akan bertanya dengan, ya kalau di pasaran kan biasanya yang berkunjung ke tempat praktik beliau atau ke rumah sakit itu kan medical representatif gitu, atau medrep kan gitu. Nah, medrep itu yang akan menjabarkan kan begitu, ya kan, atau setidaknya mungkin ada pendamping dari medrep tersebut, mungkin ahli orang labnya atau ahli nutrisinya, ahli obatnya kan gitu. Nah, biasanya yang ini kan memang orang-orang lab gitu loh. Nah, kalau ahli nutrisi di FKC ini kan juga orang lab gitu loh, ya kan. Jadi jangan sungkan-sungkan gitu loh. Jangan sungkan-sungkan telepon langsung kantor kan, karena kan kantor kan dari Senin sampai Jumat itu kan kita punya kesempatan untuk konsultasi langsung gitu ya. Dari pagi sampai jam 5 sore kan gitu. Nah, jadi nanti ketika ada dokter-dokter, ada dokter spesialis, perawat, bidan yang ingin tahu lebih jelas lagi komposisi produknya, manfaatnya apa aja, langsung aja telepon. Langsung telepon di depan prospek Anda. Itu akan membuat prospek Anda respect gitu loh, ya. Jadi seperti itu aja gitu. Ya, makanya saya bilang tadi, ya memang betul pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi kalau untuk di bisnis ini, kalau kita mau berkembang lebih cepat lagi, gunakan pengalaman orang lain. Artinya pengalaman para leader Anda di bisnis ini. Itu yang membuat Anda bisa lebih cepat. Jadi learning by doing gitu. Sambil Anda belajar, sambil kembangkan. Kalau kita belajar aja sampai Anda paham, sampai Anda betul-betul betul-betul sudah komplit, sudah lengkap ilmu yang Anda tahu, itu ya tentu lebih lama gitu loh. Itu lebih lama gitu kan. Makanya butuh proses lagi kan itu. Jadi sambil kita berproses, sambil kita berkembang gitu loh, ya kan. Prosesnya kita belajar, berkembangnya ya itu tadi, gunakan pengalaman para leader dan langsung telepon bagian konsultannya FKC. Jadi seperti itu gitu loh. Oh ya, satu lagi ya. Nah, kita kan tutup buku tuh kan besok
hari Selasa gitu ya. Nah ini saya mau kasih challenge gitu ya, saya kasih challenge ke teman-teman gitu ya. Nah bagi teman-teman yang bisa memprospek atau mungkin bisa closing satu paket sampai Selasa besok gitu ya, ya itu terserah mungkin dari omset pasien Anda atau mungkin Anda ingin stok barang menjadi satu paket. Nah bagi Anda yang misalkan sampai Selasa besok bisa closing satu paket, nah saya mau kasih challenge-nya itu. Ketika nanti Anda capai itu satu paket sampai Selasa besok, saya kasih reward ini. Ya. Sebuah buku, ini bukunya bagus banget ya. Nah, judul bukunya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini bagus sekali gitu loh, ya. Kalau biasanya kalau kami ya di pertemuan kami bilang ini bagaimana mencari pacar dan mempengaruhi mertua. Nah, ini bagus banget nih bukunya gitu loh. Dan buku ini lebih tua dari kita gitu loh. Dan ini sudah dijilid berulang-ulang kali gitu. Dan kalangan profesional, khususnya orang-orang kaya, orang-orang sukses di dunia bisnis, pasti punya buku ini gitu. Pasti punya buku ini. Jadi ya bagi Anda yang bisa closing satu paket sampai besok gitu ya, Anda akan mendapatkan buku ini gratis dari saya gitu. Nah buku ini bisa Anda manfaatkan untuk apa? Untuk sarapan otak kita gitu loh. Ya kalau perut lapar keroncongan kan itu. Tapi kalau pikiran kita lapar kan nggak ada sinyalnya kan itu. Nah makanya kita perlu sering membaca buku. Nah salah satu buku yang direkomendasikan untuk bisnis ini adalah buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Ini bukunya bagus banget. Ini pengarangnya Dale Carnegie ya. Dan usia buku ini lebih tua dari kita gitu loh. Dan buku ini adalah buku terlaris setelah kitab suci. Ini bukunya bagus banget ya. Jadi challenge buat Anda, bagi Anda yang bisa closing satu paket sampai besok, ya kan? Nah, entah itu Anda mau stok barang pribadi ataupun mungkin ada pasien Anda yang closing satu paket. Nah, buku ini menjadi milik Anda, ya. Nah, ini reward dari saya yang saya gunakan, yang saya berikan untuk Anda, gitu ya. Nah, ini supaya Anda bisa mengejar. Ini buku sangat direkomendasikan. Ya, khusus di dunia MLM, buku ini jadi buku pegangan wajib, gitu loh. Salah satu buku pegangan wajib, gitu loh. Nah, jadi bagi teman-teman yang bisa closing satu paket sampai besok, buku ini akan saya berikan untuk Anda free, gratis gitu loh. Ya. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya sharingkan hari ini, semoga bisa menambah motivasi Anda untuk hari ini. Terima kasih, sukses buat kita semua. Salam tim Raja Wali Medan.